Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi MTSN 5 Madiun yang saya sayangi, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa lagi dengan bulan yang mulia, yaitu bulan yang penuh berkah, Ramadan Mubarak. Alhamdulillah, Ramadan pada kesempatan ini adalah Ramadan yang paling spesial. Kenapa? Karena meskipun dalam keadaan stay at home, kita masih dapat melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan secara online dari rumah kalian masing-masing. Baiklah, selanjutnya dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema Pondok Ramadan tentang puasa. Sudah nggak asing lagi kata-kata puasa, ibadah yang kita lakukan sama seperti saat ini sedang kita kerjakan, yaitu puasa, yang mana merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu rukun Islam yang keempat setelah berzakat. Kemudian pengertiannya puasa, jadi ketika kita memahami puasa, apa sebenarnya puasa itu? Nah, kita harus tahu artinya. Jadi puasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata as-saumu, yang artinya adalah menahan, bisa diartikan mencegah atau meninggalkan diri dari sesuatu. Itu secara bahasa kalau kita artikan puasa. Kemudian menurut istilah, nah, puasa itu artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, yang diikuti dengan niat, syarat, serta rukun-rukunnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tadi ayat yang menjelaskan tentang puasa, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian macamnya puasa, jadi puasa yang kita kenal itu hukumnya beraneka macam. Ada puasa yang dihukumi wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, ada puasa haram. Apa perbedaannya puasa-puasa tersebut? Puasa wajib yaitu puasa yang harus kita laksanakan, jadi hukumnya wajib, kalau kita tinggalkan berarti kita akan berdosa. Nah, contohnya apa puasa wajib itu? Ya, seperti puasa bulan Ramadan yang kita laksanakan hari ini, itu hukumnya wajib. Nah, kemudian puasa nadar, yaitu puasa karena janji. Nah, sesuatu yang pernah kita ucapkan. Nah, misalnya saja, contohnya ketika nanti saya dapat juara lomba ini, misalnya saya nanti akan berpuasa. Nah, itu namanya puasa nadar, sesuatu yang pernah kita ucapkan puasa, makanya ketika itu nanti kita capai apa yang menjadi ucapan kita tadi, berarti harus kita laksanakan. Kemudian puasa kifarat adalah puasa yang biasanya dilakukan karena denda, biasanya pada waktu umat Islam melaksanakan ibadah haji. Kemudian puasa qadha, yaitu puasa mengganti puasa wajib yang telah berlalu, yang belum kita laksanakan, kemudian kita ganti di lain waktu. Itu namanya adalah puasa qadha. Kemudian kalau puasa sunnah, yaitu puasa yang bisa kita laksanakan dan juga boleh tidak kita laksanakan. Yang jelas seandainya kita laksanakan dapat pahala,
seandainya kita tinggalkan juga tidak apa-apa. Contohnya seperti puasa Asyura, yaitu biasanya dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Kemudian puasa Senin, Kamis. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, setelah 1 bulan kita melaksanakan puasa Ramadan ini, kemudian dilanjut puasa Syawal, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Kemudian puasa Tarwiyah dan juga puasa Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah. Kemudian puasa sunnah yang lain ada puasa bulan Sya'ban, kemudian ada puasa tengah bulan. Jadi setiap bulan di pertengahannya kita melaksanakan puasa, yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan, atau biasanya kita kenal dengan istilah Ayyamul Bid. Nah, puasa tengah bulan. Kemudian ada puasa di bulan Rajab. Nah, itu adalah sunnah-sunnahnya puasa sunnah yang bisa kita laksanakan untuk melengkapi puasa wajib kita. Kemudian ada juga puasa makruh. Nah, apa puasa makruh itu? Nah, puasa makruh itu adalah puasa yang sebaiknya tidak kita laksanakan. Jadi seandainya kita laksanakan sebenarnya tidak apa-apa, tapi seandainya tidak kita laksanakan itu lebih baik. Itu namanya adalah puasa makruh. Adapun contohnya puasa makruh, yaitu yang pertama adalah puasa seorang istri tanpa izin suaminya. Jadi puasa itu sunnah hukumnya, tapi lebih baik tidak dilaksanakan. Kemudian ada juga puasa sunnah yang dilakukan tamu, ya. Kemudian dia menginap di tempat yang menjadi tuan rumahnya tadi dan melakukan puasa tanpa izin tuan rumahnya. Nah, itu puasa sunnah, tapi sebaiknya tidak dilakukan karena hukumnya adalah makruh. Berikutnya contoh lainnya juga puasa seorang anak yang belum balik, jadi masih anak-anak, tanpa izin dari orang tuanya. Jadi puasa itu boleh dikerjakan, tapi hukumnya makruh. Kemudian puasa haram. Nah, ada yang tahu puasa haram itu apa? Ya, sudah jelas ya, kalau haram itu kan berarti tidak boleh dilaksanakan. Jadi puasa haram itu puasa yang tidak boleh dilaksanakan. Contohnya, nah, 2 hari raya. Jadi 2 hari raya umat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, itu haram hukumnya untuk melakukan puasa. Kalau Idul Fitri tanggal 1 Syawal, jadi haram berpuasa. Kemudian kalau Idul Adha yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, hukumnya haram juga untuk melakukan puasa. Dilanjut 3 hari tasyrik setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu semuanya hukumnya haram. Jadi tidak boleh puasa di hari-hari itu atau tanggal-tanggal itu. Kemudian syaratnya puasa, jadi puasa wajib itu syaratnya diantaranya yang pertama adalah Islam. Islam, orang yang tidak Islam tidak wajib untuk berpuasa. Semisal puasa Ramadan ini, kalau orang itu tidak Islam berarti tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian yang kedua balik, yaitu sudah dewasa. Yang berikutnya adalah berakal sehat, jadi mampu, istilahnya pikirannya tidak pikiran anak-anak ataukah pikiran yang sedang terganggu. Jadi pikiran sehat atau berakal sehat. Selanjutnya adalah mampu atau kuat menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, jadi kuat untuk melaksanakan puasa. Semisal ada orang yang sakit atau ada orang yang sudah tua sekali tidak mampu melaksanakan puasa, berarti dia itu tidak wajib untuk puasa. Jadi syaratnya wajib puasa di sini adalah mampu. Jadi mampu melaksanakan puasa 1 hari penuh itu dapat dilaksanakan. Selanjutnya adalah suci dari haid dan nifas. Jadi ini untuk wanita yang sedang haid ataupun dalam keadaan nifas tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang terakhir adalah menetap atau mukim. Jadi tidak dalam bepergian jauh. Misalnya bepergian jauh berpuasa boleh, tapi seandainya tidak berpuasa pun atau mungkin tidak mampu, tidak kuat, boleh untuk mengganti di lain waktu.
Adapun syarat sahnya puasa, jadi puasa itu sah itu harus memenuhi berbagai kriteria. Di antaranya adalah Islam. Jadi orang yang tidak Islam ikut berpuasa, puasanya tidak sah. Jadi sahnya puasa itu harus orang Islam. Orang non-Islam tidak sah puasanya. Yang kedua adalah berakal dan mumayyiz. Jadi punya akal dan bisa membedakan antara yang benar dan yang salah atau mumayyiz. Kemudian suci, ya, dalam keadaan suci, baik suci dari haid maupun nifas. Kemudian nyata telah masuk bulan Ramadan. Jadi bulan yang wajibkan puasa adalah bulan Ramadan, itu telah nyata masuk di bulan Ramadan. Sebelum Ramadan atau setelah lewat Ramadan, nah itu sudah tidak sah puasanya, namanya puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kemudian rukunnya puasa diantaranya adalah, pertama adalah niat. Jadi sebelum kita melaksanakan puasa, terlebih dahulu kita harus niat. Jadi innama a'malu biniat, tanpa niat apa yang kita lakukan itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jadi niat puasa itu hukumnya adalah wajib karena termasuk rukun. Yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi mulai dari azan subuh sampai datang azan maghrib itu waktunya berpuasa. Nah, dalam masa-masa itu berarti kita harus meninggalkan segala bentuk apapun itu yang bisa membatalkan puasa. Nanti berikutnya akan kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, sekarang sunahnya puasa dahulu. Jadi puasa itu diantaranya sunah-sunahnya, atau mungkin yang bisa kita, atau lebih baik kita kerjakan, karena sunnah itu kan lebih baik kita kerjakan pada waktu kita melakukan puasa. Pertama adalah mengakhirkan makan sahur. Jadi tidak kok nanti menjelang azan atau bersamaan azan, tidak ya. Jadi sebelum azan tapi tidak terlalu malam. Jadi mendekati waktunya puasa dimulai, itu disunahkan sahur pada waktu-waktu tersebut. Yang kedua yaitu menyegerakan berbuka. Nah, jadi ketika sudah terdengar azan maghrib, bersegera untuk berbuka atau membatalkan puasa. Yang ketiga adalah membaca doa. Bisa anak-anak doanya berbuka puasa? Nah, pasti anak madrasah sanawiyah apalagi MTSN 5 Madiun bisa semuanya hafal doa berbuka puasa. Kemudian ya, memberi buka puasa pada orang lain. Jadi kita ikut istilahnya menyiapkan berbukanya untuk orang lain, atau dengan sengaja memberi buka puasa kepada orang lain. Itu adalah salah satu hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Kemudian meninggalkan hal-hal yang menghilangkan nilai pahala puasa, seperti berbohong, menggunjing, rasan-rasan, kemudian berdusta, dan hal-hal lain yang istilahnya bisa mengurangi pahalanya atau bahkan menghilangkan pahalanya puasa. Berikutnya, memperbanyak amal soleh. Jadi ketika kita puasa, hendaknya kita banyak melakukan amalan-amalan ibadah. Nah, seperti membaca Quran, banyak membantu orang lain atau bersedekah. Nah, dan terakhir adalah iktikaf, atau dengan sengaja mendekatkan diri kepada Allah. Bisa dilakukan di masjid. Jadi sengaja untuk mendekatkan diri, ingat kepada Allah. Hal-hal yang dimakruhkan puasa, jadi selanjutnya adalah hal-hal yang dimakruhkan. Nah, dimakruhkan itu maksudnya adalah hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pada waktu kita berpuasa. Nah, apa saja? Nah, di antaranya yang pertama adalah berkumur. Nah, berkumur-kumur dengan berlebihan. Jadi nanti mungkin sisa kumur-kumur kita nanti akan sedikit tertelan. Nah, itu membahayakan puasa kita. Jadi lebih baik kita nggak usah berkumur-kumur pada waktu berpuasa. Kemudian menyikat gigi. Apa nggak boleh menyikat gigi pada waktu puasa? Karena kalau mungkin kita menyikat gigi dengan berlebihan, mungkin sisa-sisa kita membersihkan gigi kita dengan air tadi sedikit tertelan, berarti sudah kita sengaja ya memasukkan air dalam
badan kita, jadi sudah membatalkan puasa. Makanya dimakruhkan itu maksudnya agar tidak dilaksanakan. Nah, ataukah mungkin hati-hati kalau memang itu terpaksa harus dilaksanakan. Atau juga bersiwak ya, jadi sama menyikat gigi atau bersiwak mulai dari kita berpuasa. Jadi mulai waktu kita berpuasa pada waktu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita bersiwak atau menyikat gigi itu adalah pada waktu belum waktunya puasa, semisal sebelum adzan subuh atau setelah kita berbuka puasa atau setelah adzan maghrib. Berikutnya yang dimakruhkan yaitu mencicipi makanan walau sedikit. Nah, jadi mencicipi makanan misalnya sedikit. Nah, kemudian tidak kita telan tapi kita keluarkan lagi. Walaupun seperti itu namanya dimakruhkan. Nah, karena apa dimakruhkan? Karena nanti dikhawatirkan sedikit akan tertelan. Loh, kok enak ini yang saya rasakan sedikit tertelan. Nah, itu kan jelas akan batal puasa kita. Jadi kalau membahayakan puasa kita itu mending tidak kita laksanakan. Kemudian memperbanyak tidur ketika berpuasa. Nah, memang puasa itu ya bawaannya lemah karena kita haus, kita lapar. Tapi seandainya kita perbanyak untuk beramal ibadah itu lebih baik, atau mungkin juga berbekam atau suntik. Nah, itu sesuatu yang makruh hukumnya. Kemudian yang terakhir, sengaja melambatkan berbuka padahal waktunya berbuka sudah tiba. Nah, nanti aja dulu sebentar lagi. Nah, itu termasuk makruh hukumnya. Nah, sekarang ini sampailah pada hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi sesuatu yang tidak boleh kita laksanakan. Kalau kita laksanakan batal puasa kita. Nah, apa saja itu? Nah, pertama, makan, minum jelas ya dengan sengaja itu adalah batal puasanya, kecuali kalau lupa. Namanya lupa dimanapun tempatnya kan ya memang tidak apa-apa insya Allah, tapi tidak pura-pura lupa. Jadi sungguh-sungguh lupa, makan sedikit, saya lupa tadi saya puasa. Nah, ketika sadar harus segera ditinggalkan. Kok dilanjutkan ya sama saja itu sengaja makan, berarti tetap batal puasanya. Jadi yang dimaksud di sini adalah makan minum yang disengaja. Yang kedua adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam itu atau keluar dari Islam itu puasanya secara otomatis juga akan batal. Kemudian muntah dengan disengaja. Apa ada muntah disengaja? Nah, bisa saja ya. Jadi misalnya kita memasukkan jari-jari kita. Nah, misalnya di dalam mulut kita ngerasa nggak enak, kita masukkan jari-jari kita sehingga menjadi penyebab kita muntah. Nah, itu jelas puasa kita batal. Kemudian bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri di siang hari atau pada waktu melakukan puasa. Nah, kemudian keluar darah haid atau nifas juga batal puasa, atau keluar mani dengan disengaja. Nah, merubah niatnya puasa. Saya tak puasa saja biar nanti saya dapat hadiah. Nah, jadi puasanya tidak karena Allah, merubah niat puasa kita atau karena apa yang lainnya, itu jelas puasa kita menjadi batal. Dan terakhir, hilangnya akal karena mabuk atau karena pingsan. Jadi bukan tidur ya, jadi ini hilang ingatan karena pingsan, karena mabuk atau gila. Nah, kemudian perbuatan yang dapat menghilangkan pahalanya puasa. Jadi kita puasa tetap sah, tetap terhitung puasa tidak batal, tapi pahala yang kita lakukan pada waktu puasa itu akan hilang atau mungkin akan berkurang. Nah, apa saja itu? Nah, seperti berbohong. Kita bohong, puasa kita nggak batal, tapi pahala puasa kita berkurang. Atau kalau bohongnya terus ditambah bohong terus, tambah bohong terus, bisa jadi pahala puasa kita akan hilang. Ya. Atau menggunjing, rasan-rasan, marah, berbuat maksiat, memfitnah, dan sebagainya. Itu semuanya bisa mengurangi pahala kita puasa. Berikutnya adalah hikmahnya puasa. Jadi kita puasa itu untuk apa sebenarnya? Nah, itu yang harusnya kita pahami betul. Puasa itu kan sebenarnya menahan lapar. Nah,
secara kasat mata kita menahan lapar. Apa gunanya kita menahan lapar? Nah, atau menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Ternyata banyak sekali hikmahnya ketika kita melakukan puasa. Di antaranya pertama melatih kita untuk bersyukur atau berterima kasih kepada Allah. Jadi kita di bulan Ramadan ini dalam 1 tahun kan diberi 1 bulan yang sangat penuh barokah sekali. Jadi melatih syukur kita pada Allah. Kemudian yang kedua, mencapai derajat ketakwaan. Jadi puasa itu kan suatu ibadah yang wajib hukumnya. Jadi kita menjunjung tinggi ibadah yang wajib yang harus kita lakukan. Jadi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tadi di awal sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi melatih kita untuk patuh pada apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran. Yang ketiga, mendidik dan menumbuhkan rasa belas kasih, murah hati, terutama pada orang-orang yang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim. Jadi mendidik kita untuk merasa iba kasihan pada orang-orang yang lemah. Kemudian dengan puasa kita juga akan mendidik dan mengendalikan diri dari nafsu kita. Jadi belajar untuk bisa mengendalikan apa yang menjadi nafsunya manusia, serta sifat-sifat tercela yang harus dijauhi juga. Jadi mendidik manusia untuk bisa menahan dirinya, jadi bisa membawa diri menuju ke arah yang lebih baik. Dan juga melatih kesabaran, mendidik disiplin. Itu salah satunya diantaranya disiplin tepat waktu. Kalau waktunya belum datang berbuka maka nggak boleh berbuka. Itu namanya berlatih untuk disiplin. Dan juga menyehatkan badan. Kenapa menyehatkan badan? Karena pada waktu kita puasa, organ-organ dalam pencernaan kita kan terhenti, istirahat. Coba kalau kita nggak puasa, nggak ada hentinya kita organ pencernaan kita ya mengolah makanan. Kita kan manusia termasuk orang-orang yang sulit untuk berdiam. Jadi ada sedikit makanan sedikit, kita masukkan. Jadi pencernaan ini nggak ada hentinya. Tapi dengan berpuasa paling tidak pencernaan kita terhenti, dapat istilahnya menyehatkan badan kita karena organ pencernaan kita sudah dapat istilahnya istirahat. Itu tadi diantaranya mungkin materi Pondok Ramadan kita pada hari ini, yaitu mengulas tentang puasa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini, jadi ilmu yang kita pelajari kali ini mendapatkan barokah dari Allah, mendapat manfaat fid-dini wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.